Hidayat Esa, Ketua LPM Kelurahan Cikiwul, mengucapkan terima kasih. Kota Bekasi Kompas Rakyat di penghujung tahun 2022, Tri Adianto, Pit. Wali Kota Bekasi, dengan mengendarai sepeda motornya melakukan monitoring langsung pembangunan yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Bantar Gebang. 28/12. Adapun ikut juga dalam monitoring, Asisten Daerah 2, Kepala Bapelitbangda, Kepala Dinas BMSDA, Pit. Kepala Disperkimtan, Pit. Inspektur Daerah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan serta tentunya Camat Bantar Gebang. Tujuan utama Tri Adianto dan rombongan lakukan monitoring hari ini, 28/12, adalah untuk memastikan segala pembangunan di wilayah Bantar Gebang benar-benar berjalan dan pengerjaannya pun aman dan lancar. Saya hari ini bersama para kepala dinas teknis terkait, turun langsung ke wilayah untuk memantau langsung pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah Bantar Gebang, agar saya pun mengetahui apakah pembangunan ini sudah tepat pengerjaannya atau belum. Makanya saya ajak para kepala dinas agar dapat segera dievaluasi dan dipercepat penyelesaiannya, ujar Tri. Adapun monitoring Pit, Wali Kota Bekasi dilakukan di beberapa tempat berikut. 1. Pembangunan turap dan perbaikan jalan di RW 06 dan RW 05 Pangkalan 1 Kel. Bantar Gebang 2. Pembangunan gedung serbaguna Kel, Cikiwul RW 01 Kel, Cikiwul 3. Pembangunan polder air di RW 01 Kel, Cikiwul 4. Pembangunan polder air di RW 08 Kel, Ciketing Udik 5, pembangunan pelebaran jalan di sepanjang jalan menuju kantor Kel, Sumur Batu 6, pembangunan gedung aula kantor Kel, Sumur Batu 7, pembangunan gedung kelas baru di SDN Ciketing Udik 2 Kel, Ciketing Udik 8, penataan IPAL bersama TPA Bantar Gebang Sumur Batu. Dari hasil pemantauan, memang masih didapati ada pekerjaan yang belum selesai jelang akhir tahun 2022 yang pada dasarnya akan segera dimaksimalkan pembangunannya agar di tahun 2023 mendatang, segala pekerjaan sudah selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat. Terkait hal tersebut, Tri Adianto pun menyampaikan, segera selesaikan pekerjaan yang masih belum selesai, pastikan segala pembangunan aman terkendali, dan hasil atau outputnya serta struktur bangunannya benar-benar sesuai dengan site plan-nya, karena pembangunan ini sangat dinanti-nanti warga Bantar Gebang. Jangan kecewakan warga masyarakat, segera maksimalkan untuk selesaikan pembangunan, ujar Tri. Kedepannya, hasil monitoring langsung Pit. Wali kota hari ini akan segera ditindaklanjut oleh para kepala daerah terkait dan terutama camat dan para lurah wilayah Bantar Gebang yang benar-benar harus memastikan pembangunan di wilayahnya selesai dengan benar. Akan kami tindak lanjut evaluasi Pit. Wali Kota Bekasi saat monitoring tadi bersama para kepala dinas terkait, dan pastinya kami akan selalu pantau pengerjaannya agar terselesaikan dengan baik dan benar sesuai ketentuan rencana pembangunan di awal, agar masyarakat dan segera merasakan manfaatnya, ucap Cecep Miftah selaku Camat Bantar Gebang. Nio Helen. Nih, coba nih, ke tahun 2012 itu udah 10 tahun gitu kan, ini masih dipakai apa? Hah? Kebanggaan Pak. Apa ini? Arsip Pak. Arsip mau berapa tahun? Paling 5 tahun sini kan. Kalau dijual ke proyek nggak laku? Nggak laku, mendingan di sini dipajang. Kalau dijual nggak laku Pak. Sama. Makanya justru harusnya pada saat libur ini ada digunakan untuk bersih-bersih, rapi-rapi. Mas sekarang nggak Pak? Ya pasti bayar lah kalau keputusan mereka kita kalah pasti bayar. Bang. Ini sekolah tahun 8. Saya angkatan pertama. Ini angkatan pertamanya Pak. Persoalannya bukan kelompok muda. Ini kita tua aja kalau kita rawat dengan benar juga bagus ya nggak? Tapi usia tidak membohongi. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu kan nggak kelihatan cantik. Oh, iya.
berkelanjutan program yang ada. Jadi sekolah yang baru tahap 1 diselesaikan tahun depan. Ya. Kemudian folder yang belum finish kita finishkan. Karena fungsi folder bukan saja hanya sebagai tempat menampung air, tetapi yang lebih penting adalah dia memiliki kemanfaatan ya untuk warga masyarakat untuk bisa berinteraksi. Sehingga diperlukan ruang-ruang terbuka, ruang-ruang tempat mereka bisa bisa interaksi, ya, apakah melakukan kegiatan, dan termasuk di dalamnya adalah sekolah-sekolah yang kita lakukan. Termasuk tadi pembangunan jalan, di mana dengan keterbatasan anggaran kita memilih prioritas. Jadi kita cari lokasi yang kemudian satu terkait dengan jarak pandang yang kurang sehingga tentunya membahayakan. Kemudian juga memberikan fasilitas kepada kendaraan-kendaraan besar. Karena Bantar Gebang ini merupakan berdasarkan tata ruang. Ya. RT RW-nya dinyatakan bahwa ini menjadi daerah industri terkait dengan pengolahan sampah. Nah, sehingga truk-truk yang lewat juga besar, sehingga jalannya secara kapasitas untuk di ruasnya masih cukup, tetapi di beberapa simpang itu relatif akan terjadi antrian dan tentunya ini akan membahayakan warga masyarakat. Nah, oleh karena itu kita mencoba mengoptimalkan anggaran yang ada. Termasuk kita sudah mulai merasa bahwa adanya satu proses perubahan terkait dengan aliran air. Jadi aliran air ternyata tidak bisa berdasarkan hidrologis yang ada, tetapi justru kita rubah ya polanya. Jadi makanya tidak bisa hanya bergantung kepada sungai lokal, tetapi tentunya terakhir kita akan menyelesaikan ke sungai besar kita, Sungai Cilengsi, ya, sehingga nanti terjadi perbagian terkait dengan air yang ada. Dan saya juga minta kepada Dinas BMSDA, Pak Camat dan Pak Lurah untuk berkomunikasi dengan daerah sekitarnya, ya, karena ternyata saluran air yang menuju kabupaten, menuju ke Bogor, menuju ke Kabupaten Bekasi itu salurannya kecil-kecil. Ya, sementara ke saluran di kota sudah kita siapkan dan kita sudah siapkan juga penampungan air untuk poldernya. Tapi ini tidak akan bekerja optimal kalau kemudian tidak ada kesesuaian terkait dengan program pembangunan. Ya, jadi harusnya selaras sehingga Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi juga ikut sama-sama menangani saluran yang ada. Ya, sehingga bisa dinikmati ya warga masyarakat Kabupaten dan Kabupaten Bogor juga di Kabupaten Bekasi. Menurut Bapak, hasil kunjungan ini bagaimana Pak? Menurut yang masih ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan percepatan. Ya, kita masih punya waktu 3-4 hari ke depan. Ya. Mudah-mudahan dengan mereka lakukan siang malam, menambah jumlah tenaga kerja, menambah jam kerja, saya kira bisa terselesaikan pada waktunya. Terus yang masalah sekolah bagaimana Pak? Yang tadi Bapak kunjungan? Nah, tadi kan ada beberapa yang disegel kan sudah sepakat ya dengan ahli waris. Bahwa kemudian juga dengan komite sekolah, kemudian juga dengan kepala sekolah, anak-anak tidak akan terlantar, mereka tetap akan bisa. Prinsipnya bahwa negara akan membayar, ya hanya memang harus ada butuh waktu dan tahapan yang akan harus kita lakukan. Tadi rumah pengunjung tadi Pak, Reporter Nio Helen dan editing video Stefan.